Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema 16 Hak Istimewa Muhammad SAW dalam Tafsir Al-Qurtubi halaman 425. 16 Hak Istimewa Muhammad SAW ini saya jabarkan menjadi 20. Ini bagian yang kedua, kita lanjutkan. Bagian kedua ini dimulai dari Hak Istimewa Muhammad SAW yang ke-8. Mari kita mulai. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-8 adalah nikahu fi halat al-ihram, nikah dengan istri atau siapapun saat haji. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-8 adalah nikahu fi halat al-ihram, nikah dengan istri atau siapapun saat haji. Saya akan jelaskan hak 16 hak istimewa Muhammad SAW yang ke-8 ini adalah nikahu fi halat al-ihram, nikah dengan istri atau siapapun saat haji. Saya akan menjelaskan sedikit hukumnya. Apakah saat haji boleh menikah? Laki-laki dan perempuan selama ihram dilarang: satu, memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Dua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Tiga, memburu dan menganiaya membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Empat, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Lima, bercumbu atau bersetubuh. Enam, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Larangan saat ihram yang keempat adalah menikah atau menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang kelima, bercumbu atau bersetubuh. Sedangkan hak istimewa Muhammad SAW yang ke-8 adalah nikahu fi halat al-ihram, nikah dengan istri atau siapapun saat haji. Berarti Muhammad berada di atas hukum Islam. Hukum Islam boleh dilanggar oleh Muhammad SAW. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-9, diperbolehkan untuk membatalkan atau tidak melanjutkan janji kepada istri-istri. Hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10, bila mata Nabi mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi bebas untuk bersenggama dengannya. Saya ulangi sekali lagi, hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10, bila mata Nabi mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi bebas untuk bersenggama dengannya. Ibnu Arabi berkata, saya akan menjelaskan hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10 ini. Saya akan menjelaskan hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10. Bila mata Nabi Muhammad mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi bebas untuk bersenggama dengannya. Saya akan jelaskan. Ibnu Arabi berkata, inilah yang terjadi dengan Zainab. Zainab adalah istri dari anaknya sendiri, tetapi Nabi mengingininya. Ia memaksa anaknya untuk menceraikan Zainab sehingga Nabi bisa bersenggama dengannya. Allah SWT pun menurunkan ayat Al-Quran khusus untuk hal ini. Ayat Al-Quran surat 33 Al-Asaf ayat 37. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kita lihat tafsir surat 33 Al-Asaf ayat 37 ini, tafsir Jalalain. Kita lihat. Kita lihat tafsir Jalalain dari surat 33 Al-Asaf ayat 37 ini. Tafsir Jalalain mengatakan, dan ketika ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang
yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, yakni nikmat Islam, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakannya. Yang dimaksud adalah Zaid bin Harisat. Dahulu pada zaman jahiliyah dia adalah tawanan, kemudian dia dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya sendiri. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah dalam hal menalaknya, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah telah menyatakannya akan membeberkannya, yaitu perasaan cinta kepada Zainab binti Jais, dan kamu berharap seandainya Zaid menalaknya maka kamu akan menikahinya, dan kamu takut kepada manusia bila mereka mengatakannya bahwa dia telah menikahi bekas istri anaknya, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti dalam segala hal dan dalam masalah menikahinya, dan janganlah kamu takuti perkataan manusia. Kemudian Zaid menalak istrinya, dan setelah idahnya habis Allah SWT berfirman, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni kebutuhannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Maka Nabi SAW langsung mengawininya tanpa meminta persetujuannya dahulu. Kemudian beliau membuat walimah buat kaum muslimin dengan hidangan roti dan daging yang mengenyangkan mereka, supaya tidak ada keberatan bagi kaum mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu apa yang telah dipastikan olehnya pasti terjadi. Oke, ini adalah tafsir Jalalain dari surat 33 Al-Asaf ayat 37. Kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang berhak yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Allah SWT berfirman menceritakan perihal nabinya bahwa dia pernah mengatakan kepada bekas budaknya, yaitu Zaid ibnu Harisa RA, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Zaid ibnu Harisa adalah orang yang telah mendapat limpahan nikmat dari Allah SWT yang telah menjadikannya masuk Islam dan mengikuti Rasulnya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Surat Al-Asaf ayat 37, yakni telah memerdekakannya dari perbudakan sehingga jadilah dia seorang yang terhormat, terkemuka, dan disegani lagi dicintai oleh Nabi SAW. Dia mendapat julukan nama Al-Hibbu, kecintaan Rasulullah SAW, dan dikatakan kepada anaknya julukan nama Al-Hibbu Ibnul Hibbi, yang artinya orang yang disayangi Rasulullah SAW, putra orang yang disayangi Rasulullah SAW. Siti Aisyah RA pernah mengatakan bahwa tidak sekali-kali Rasulullah SAW mengirimnya dalam suatu pasukan khusus, melainkan pasti beliau mengangkatnya sebagai komandannya. Dan seandainya Zaid ibnu Harisah hidup sesudah Nabi SAW, pastilah Nabi SAW akan mengangkatnya menjadi khalifah. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Said ibnu Muhammad al-Warakah dan Muhammad ibnu Ubaid dari Wail ibnu Daud dari Abdullah al-Bahhi dari Siti Aisyah RA. Al-Basar mengatakan telah menceritakannya kepada kami. Khalid ibnu Yusuf telah menceritakan kepada kami. Abu Uwayyah dan telah menceritakan kepada kami. Muhammad ibnu Umar telah menceritakan kepada kami. Abu Daud telah menceritakan kepada kami. Abu Uwanah
telah menceritakan kepadaku Umar ibnu Abu Salamah dari ayahnya yang menceritakan bahwa Usama ibnu Zaid RA pernah bercerita kepadanya bahwa ketika ia berada di dalam masjid, tiba-tiba datang kepadanya Al-Abbas dan Ali Abu Talib RA, lalu keduanya bertanya, "Hai Usama, mintalah izin kepada Rasulullah buat kamu untuk menemuinya." Usama menceritakan bahwa lalu ia masuk dan menemui Rasulullah serta menceritakan kepadanya hal tersebut, bahwa Ali dan Al-Abbas meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW bertanya, "Tahukah kamu apa keperluan keduanya?" Aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tetapi aku mengetahui bahwa keduanya diizinkan untuk masuk." Dan keduanya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami datang kepada kamu untuk mendapat berita darimu. Siapakah di antara keluargamu yang paling engkau cintai?" Rasulullah SAW menjawab, "Keluargaku yang paling kucintai adalah Fatimah binti Muhammad." Keduanya berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menanyakan kepadamu tentang Fatimah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu Usama ibnu Zaid orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya." Rasulullah SAW telah mengawinkannya dengan anak perempuan bibinya, yaitu Zainab binti Jasi Al-Asadiyah RA. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Nabi SAW memberinya mas kawin 10 dinar dan 60 dirham, lalu kain kerudung, milhafa, kasur, sebuah baju besi, dan 50 mud makanan dan 10 mud kurma. Demikianlah menurut Mukatil ibnu Hayyan. Lalu Zainab tinggal bersama suaminya selama 1 tahun atau lebih dari setahun. Lalu terjadilah pertengkaran di antara keduanya, Zaid ibnu Harisa dan Zainab binti Jasi. Maka Zaid datang menghadap kepada Rasulullah SAW mengadukan perkaranya. Rasulullah SAW menasehatinya melalui sabdanya, "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Disebutkan oleh firman-Nya, "Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Al-Asaf ayat 37. Surat Al-Asaf Al-Quran ayat 37. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir dalam bab ini telah menceritakan beberapa asar dari sebagian ulama salaf radhiyallahu anhu, tetapi kami lebih suka tidak mengetengahkannya karena sanadnya tidak sahih. Imam Ahmad telah meriwayatkan sehubungan dengan bab ini sebuah hadis melalui riwayat Hamad ibnu Zaid dari Sabit dari Anas RA, tetapi di dalam konteksnya terkandung kegariban, keanehan, maka kami tinggalkan pula. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pula sebagian secara ringkas. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami Ya'la ibnu Mansur dari Hamad ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas ibnu Malik RA yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini, yaitu firman-Nya, "Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya." Surat Al-Asaf ayat 37 diturunkan berkenaan dengan peristiwa Zainab binti Jasi dan Zaid ibnu Harisa RA. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hasim ibnu Marzuk, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uwayanah dari Ali ibnu Zaid ibnu Jadan yang menceritakan bahwa Ali ibnu Husain RA pernah bertanya kepadaku tentang apa yang telah dikatakan oleh Hasan mengenai firman Allah SWT, "Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya." Al-Asaf ayat 37. Maka aku ceritakan kepadanya bahwa Al-Hasan mengatakan tidak demikian, tetapi Allah SWT telah memberitahukan kepada nabinya sebelum nabinya mengawininya bahwa kelak Zainab akan menjadi salah seorang istrinya. Ketika Zaid datang kepada Nabi SAW mengadukan sikap
Zainab yang membangkang, maka Nabi SAW bersabda kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maka Allah berfirman, Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa aku akan mengawinkannya denganmu, dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah telah menyatakannya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari As-Sadi bahwa Al-Hasan mengatakan hal yang sama. Ini adalah tafsir dari Ibnu Katsir yang membenarkan pernikahan Muhammad SAW dengan Zainab, istri Zaid. Jadi hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10, hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10, bila mata Nabi mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi bebas untuk bersenggama dengannya. Ini adalah hak istimewa Muhammad SAW yang ke-10. Bila mata Nabi Muhammad mengingini seorang wanita, maka suaminya wajib menceraikannya. Dengan demikian Nabi bebas untuk bersenggama dengannya. Kita lanjutkan bagian selanjutnya, bagian yang ketiga. Terima kasih. Dadah.